Rahimani wa rahimakumullah, jazallahu wa iyyakum. Gimana kabarnya semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, limpahan rahmat dan tentunya ampunan pula. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di majelis yang penuh berkah ini ya, kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam hingga nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menghadiri ya majelis ilmu ya yang penuh berkah ini tentunya. Salawat serta salam agar tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, pada seluruh umatnya yang setia senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwati fiddin, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah ibadah yang sangat agung. Meski ibadah ini bernilai sifatnya sunnah, namun mengandung pahala yang luar biasa, subhanallah. Ya, ibadah itu adalah tentunya ibadah umrah. Ya. Dan lebih khusus lagi, sesuai tema kita pada hari ini yaitu umrah di bulan Ramadan. Ya. Sebuah momentum istimewa yang tidak setiap orang diberi tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa merasakannya. Hanya orang-orang yang memang Allah berikan kepadanya hidayah. Orang-orang yang memang Allah panggil untuk dia bisa umrah di bulan Ramadan. Karenanya senantiasa kita meminta pada Allah, ya Allah, ya, mudahkanlah saya untuk bisa umrah di bulan Ramadan. Walaupun mungkin dari kadar ekonomi kita mungkin belum cukup, dari kadar tabungan kita belum cukup, dari kadar kesehatan kita belum Allah sembuhkan dari penyakit kita. Tidak ada salahnya kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah berikan kemudahan untuk kita semua untuk bisa pergi atau bisa umrah di bulan Ramadan. Tidaklah Allah menetapkan keutamaan-keutamaan waktu, tempat, melainkan karena di dalamnya terdapat limpahan rahmat, ya, ampunan, serta pahala yang berlipat-lipat. Ya. Karenanya bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan, baik dari segi waktunya, dilipat gandakannya pahala, dari segi sosial, orang yang berada di bulan Ramadan senantiasa berbagi, ya, sehingga bulan yang sangat berkah, ya, bulan yang sangat berkah. Terlebih di bulan yang berkah ini kita melaksanakan ibadah umrah, ya. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa inna umratan fir Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Subhanallah. Karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan bernilai haji bersamaku. Yakni bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak mau? Setiap Muslim hampir, bukan hampir, malah semua seluruh kaum muslimin mau umrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah berikan kesempatan ini hanya di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Karenanya hadis ini umrah di bulan Ramadan berhaji bersamaku ini bukan sekedar dorongan, tetapi isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umrah di bulan Ramadan bukan sekedar ibadah biasa, melainkan ibadah yang luar biasa yang memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya teman-teman sekalian, sobat muslim 101, ya, seandainya Allah berikan kesempatan kita untuk bisa melakukan umroh satu kali dalam seumur hidup, maka pilihlah umroh di bulan Ramadan. Ya. Kalaulah kaum muslimin teman-teman, ya Allah berikan kesempatan untuk umroh, ya alhamdulillah sudah setahun mungkin beberapa kali, jangan luputkan umroh di bulan Ramadan. Karena keutamaannya yang berharga ini, ya, keutamaannya sungguh tinggi. Karena bukan soal kemewahan, bukan soal gengsi, bukan soal status sosial, tetapi soal kesungguhan hati kita ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala di waktu dan tempat yang paling mulia. Subhanallah, sudah bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan dilipat gandakannya pahala. Ya, kita berumrah di dalam sana, di dalam Masjidil Haram yang satu sholatnya berapa pahala? 100.000 pahala. Katakanlah umrah Ramadan biasanya lebih dari 9 hari. Ada yang paket awal, ada yang mungkin 20 hari, ada yang mungkin 10 hari Ramadan plus nanti di Madinah di Syawalnya. Itu berarti kan lebih dari 10 hari. Kalaulah satu hari 5 kali sholat wajib, berarti berapa hari kita selama di tanah suci? Belum lagi sholat tahajudnya, sholat tarawehnya. Subhanallah, sungguh banyak keutamaan yang kita dapatkan kalau memang kita umrah di bulan Ramadan. Ya. Karenanya
Izinkan ala share screen, bagi layar. Nanti kalau teman-teman Allah berikan kemudahan untuk bisa umrah di bulan Ramadan, ya. Umrah Ramadan, umrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku, yakni bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terlihat ya, Kang Dimas, layarnya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Dan insya Allah kita Sudah, akan Ustaz. bagi menjadi dua tema ya. Pertama, keutamaan umrah Ramadan, kemudian setelah itu nanti kita sebutkan tips umrah Ramadan ya. Kenapa kita sebutkan keutamaan umrah di bulan Ramadan? Karena memang banyak kaum muslimin yang dia belum melaksanakan syariat-syariat, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu umrah, karena dia nggak tahu keutamaan pada ibadah tersebut. Katakanlah kalau kita ingin berwisata, umpamakan katakan kita ingin ke Bandung, pasti kita bertanya di Bandung itu ada apa aja. Ada Ciwidey umpamanya, ada Ranca Bali, ada Kawah Putih umpamanya. Untuk wisata saja kita masih memikirkan di Bandung itu ada apa aja, apa keutamaan dari kalau kita ke Bandung tuh dapat apa aja sih, kan gitu. Terlebih dalam permasalahan ibadah, ya. Sudah sepatutnya bagi kita nggak hanya ibadah umrah, ya, ibadah sholat, zakat, sedekah, sudah seharusnya kita mencari keagungan dari ibadah tersebut. Ya, insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas keutamaan dari umrah di bulan Ramadan. Ya, sehingga muncullah dari hati kita terbetik, ya Allah mudahkanlah saya umrah di bulan Ramadan karena saya ingin dihapuskan dosa saya, dilipat gandakan pahala saya. Ya, semoga juga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan saya di kota tercintamu ya Allah, yaitu Mekah Mukarramah ataupun Madinah, subhanallah. Ya. Baik, keutamaan yang pertama tentunya adalah menghapuskan dosa. Ya, menghapuskan dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah." Antara umrah yang satu dan umrah lainnya itu akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Subhanallah. Karena bagi teman-teman yang mungkin Allah berikan kemudahan sudah pernah umrah dan akan umrah di bulan Ramadan ini, berarti umrah yang pertama, katakanlah mungkin 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, menjadi ampunan dosa. Subhanallah. Antara mungkin umrah 2017, sekarang 2025, 10 tahun atau 7 tahun menjadi ampunan dosa. Ya. Wal haju mabrurun laisa lahu jazaun illal jannah, dan haji yang mabrur, ya, tidak ada ganjaran yang pantas untuknya melainkan surga. Subhanallah. Di hadis lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Jum'atu ilal jum'ati wal umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma." Ya, hari Jumat yang ini kepada hari Jumat setelahnya adalah bentuk pengampunan dosa. Karenanya bagi teman-teman yang sudah Allah berikan kemudahan umrah sebelumnya atau bahkan setiap tahun mungkin sudah umrah 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Semoga itu menjadi pengampunan dosa antara umrah yang satu dengan umrah selanjutnya. Ini hadis menunjukkan keutamaan umrah secara umum di bulan biasa. Maka bagaimana jika umrah tersebut dilaksanakan di bulan Ramadan? Ya. Keutamaan selanjutnya, menjadi tamu Allah, sehingga doa orang yang berumrah akan diijabahi. Ya. Kalaulah seorang dia dipanggil ke istana presiden, tentunya bangga. Ya. Dari jutaan rakyat Indonesia yang dipilih adalah si fulan, katakan. Ya. Tentunya sangat bangga. Wah, subhanallah, saya dia keutamaan apa kok saya bisa dipanggil presiden gitu kan. Bagaimana jika sekiranya kita di antara tamu Allah yang Allah panggil, ya, ke Masjidil Haram di bulan Ramadan, subhanallah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillahi wal hajju wal mu'tamiru wafdullah." Sesungguhnya orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang berhaji serta orang yang berumrah adalah para tamu Allah. Subhanallah. Ya. Da'ahum fa'ajabahu
fasa'aluhu fa'a'tahum. Allah sengaja memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilan, oleh karena itu jika mereka meminta pada Allah, pasti akan Allah beri. Pasti akan Allah ijabah. Dan subhanallah betapa banyak jamaah umrah yang dia sudah pernah umrah ataupun haji. Dia minta permasalahan di depan Ka'bah, subhanallah. Langsung Allah kabulkan permintaannya. Ya. Betapa banyak orang yang, ya Allah saya ingin anak ya Allah. Puluhan tahun, belasan tahun sudah menikah, belum Allah berikan kepadanya keturunan. Ketika dia umrah, dia berdoa, ya Allah berilah saya anak ya Allah. Subhanallah, tidak lama setelah pulang dia mengabarkan kepada anak. Ya Ustaz, alhamdulillah setelah kemarin umrah saya minta doa, ya saya minta anak, Allah berikan. Ya subhanallah. Ya, mungkin pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga mungkin pernah, ya. Betapa sering kita memintakan permasalahan kita di depan Ka'bah, namun subhanallah langsung Allah ijabah, ya. Karena menjadi tamu Allah. Kemudian di antara keutamaannya juga yang ketiga, Ana sebutkan ada beberapa keutamaan sehingga niat kita untuk umrah Ramadan makin matang. Sehingga kalau ditanya, ya Allah, ini jujur gitu dalam hati kita. Ini saya ini umrah Ramadan untuk apa? Untuk status sosial kah? Karena tetangga-tetangga udah pada umrah. Atau status di kantor kah? Teman-teman kantor udah pada umrah. Ya. Atau hanya sekedar untuk diposting, ya, untuk story bahwasannya, wah, fulan sudah pernah umrah, sudah umrah di bulan Ramadan. Ya, maka tanyakanlah, untuk apa bulan Ramadan? Ya, terlebih secara umum, untuk apa saya ibadah umrah? Nah ini, poin-poin ini yang akan saya sebutkan, inilah tujuan kita. Tadi menghapuskan dosa, menjadi tamu Allah, dan poin-poin yang akan saya sebutkan nanti. Itulah niat kita pertama untuk ibadah umrah. Yang ketiga adalah menghapuskan dosa besar dan dosa kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunub." Ikutkanlah oleh kalian umrah dengan haji. Ini ada beberapa macam haji yang di dalamnya ada kegiatan ritual ibadah umrah, yaitu haji qiran atau tamattu. Karena keduanya dapat menghapuskan kemiskinan dan dosa. Subhanallah. Dan betapa banyak ya teman-teman sekalian yang mereka ibadah umrah, ya, bukannya katakan ekonominya makin turun karena mengeluarkan jutaan, puluhan juta rupiah untuk umrah, namun hartanya makin berkah. Ya, betapa banyak Pak Haji yang sudah melaksanakan haji, tokonya semakin banyak, kontrakannya semakin banyak. Gak ada kita dapati Pak Haji ya di teman-teman kita mungkin yang sudah pernah haji, ekonominya kesulitan umpamanya. Kalaupun ada memang mungkin ujian dari Allah, tapi Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya. Ya. Begitupun ibadah umrah. Ibadah umrah ini disebutkan ibadah haji, haji kecil. Kalau haji besar ya di bulan Dzulhijjah ya. Itu haji besar, haji Islam, rukun Islam. Adapun ibadah umrah termasuk ke haji, cuman haji kecil. Ya. Sehingga orang yang melaksanakan ibadah umrah yanfiyanil faqra wadzunub, akan menghapus kemiskinan dan dosa. Jadi jika Anda ingin kaya maka umrah. Cuman itu bukan tujuan pertama. Ya. Kenapa kamu umrah? Saya mau kaya. Ya salah. Ya. Ibadah itu bukan untuk meraih kekayaan. Nggak pernah Allah tulis dalam Al-Quran maupun hadis orang yang sholat pasti kaya. Enggak. Ya. Yang ada orang yang sholat terhindar dari kefasikan, dari kefajiran. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan jelek dan perbuatan munkar. Jadi kalau kita dapati, oh ini orang subhanallah sholatnya rajin, cuman kok tetap miskin, ini memang Allah nggak menjanjikan orang yang ibadah kan kaya. Ya. Yang Allah janjikan orang yang ibadah, Allah hapuskan dosanya. Ya. Dengan dia semakin ibadah, Allah berikan rizki. Ya, seperti itu. Di antara keutamaannya juga, yang keempat, karena masih banyak materi kita, setara dengan jihad bagi wanita, subhanallah. Kita ketahui di hadis lain juga ada yang menyatakan wazir watu sanami al jihadu fisabilillah. Puncak tombak ya dari seorang mukmin, dari seorang muslim adalah jihad di jalan Allah untuk laki-laki. Ya. Sehingga kalau laki-laki untuk permasalahan ibadah sangat luas, dia bisa jihad, ya, dia bisa umroh tanpa mahramnya, dia bisa haji tanpa mahramnya. Adapun wanita terbatas. Ya, ingin umroh cuman harus ada mahramnya, harus safar harus ada mahramnya. Ya, jihad ya tidak bisa wanita ya. Tidak kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, namanya laki-laki lebih kuat daripada wanita. Ya, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Ya.
Apakah berarti kami harus berjihad dari kalangan wanita? Kata Rasulullah, Pak, tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Subhanallah. Jihad utama bagi wanita di antaranya adalah umrah. Ya. Tentunya langkah baiknya umrah dengan mahramnya. Ini dengan mungkin suaminya atau dengan adik laki-lakinya atau dengan ayahnya. Ya, ini lebih utama tentunya. Keutamaan yang kelima adalah tawaf akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawafa bihadal baiti asbu'an yahsihi." Barang siapa yang dia tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan menghitungnya. Lalu ia sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya. Maka hal itu seperti memerdekakan seorang budak. Setiap kali ia mengangkat dan meletakkan kakinya, artinya setiap dia melangkah, ya, Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan dan menghapus darinya satu kesalahan. Mengangkat baginya satu derajat. Subhanallah. Kalaulah Bapak Ibu umrah 7 putaran, katakanlah itu berapa kilo ya? 3 kilo ada atau kurang ya, kurang lebih segitu. Berapa langkah Bapak ya di dalam putaran tersebut, terlebih di bulan Ramadan yang sangat-sangat padat. Ya mungkin langkahnya kecil-kecil sehingga semakin banyak hitungan langkahnya, semakin banyak kebaikan yang Allah berikan, semakin banyak dosa yang Allah hapuskan dan semakin Allah tinggikan derajat kita. Sehingga tujuan kita umrah ya ini, tawaf akan menghapuskan dosa, meninggikan derajat di setiap langkah kita. Ya, belum lagi di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dia pergi ke masjid, la yuridu illa, tidaklah dia menginginkan kecuali kebaikan, ini sholat di dalam masjid, maka setiap langkahnya akan Allah berikan kebaikan, Allah hapus kesalahan, Allah angkat derajatnya. Itu baru dari hotel ke masjid, ya. Belum lagi tawafnya, subhanallah. Sehingga banyak sekali keutamaan, ya. Allah catat untuknya satu kebaikan, menghapus darinya satu kesalahan, dan Allah mengangkat baginya satu derajat. Kalaulah satu kali tawaf, ya, itu ratusan bahkan mungkin ribuan langkah, maka kalau 7 putaran sudah berapa? Subhanallah. Kalaulah kita itu baru satu kali umrah, kalaulah kita 2 kali umrah atau ada tawaf sunnah, subhanallah. Semakin banyak pahala kita. Ya, ya ini teman-teman boleh screenshot juga ya agar menjadi apa namanya motivasi. Ya, di screenshot silahkan nggak apa-apa. Keutamaan berikutnya, ya, yang keenam, pahala umrah itu disesuaikan dengan usaha dan harta yang dikeluarkan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang pulang dengan 2 ibadah, ini dengan haji dan umrah. Sementara aku pulang hanya dengan 1 ibadah, haji doang." Maka dikatakan kepadanya, "Tunggulah ketika kamu telah suci." Yani ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melaksanakan haji, kemudian qadarullah haid, ya. Maka tunggulah kamu suci, keluarlah ke Tan'im, ini sebuah miqat terdekat dari kota Mekah. Ya, kalau kita ingin melaksanakan umrah kembali, maka miqatnya di Tan'im. Ya, kemudian berniatlah untuk umrah, lalu datanglah kepada kami di tempat ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, namun sesungguhnya pahala itu sesuai dengan nafkah yang kamu keluarkan atau kesulitan yang kamu alami. Ya. Namun hadis ini bukan kita artikan kalau begitu saya beli paket paling mahal agar pahala saya besar. Ya. Dan seperti itu juga. Ya, bukan dilihat dari angkanya. Ya. Oh, paket ada 75 juta umpamanya, berarti pahalanya semakin besar, belum tentu. Ya, kalau 75 juta Bapak Ibu di hotel aja nggak dapat pahala juga. Ya. Ya, pahala di sini tentunya ya sesuai dengan kadar yang kita keluarkan. Ya, kita menabung puluhan hari, ratusan hari, bulan demi bulan kita tabung, kita sisihkan gaji kita untuk umrah di bulan Ramadan. Ini kan ya proses yang Allah nilai, itu prosesnya. Yang Allah nilai yang kita keluarkan. Atau kesulitan yang kamu alami. Subhanallah, selama di bulan Ramadan pasti banyak sekali ibadah kita diganggu, Pak. Ya, kesulitan-kesulitan banyak sekali. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin pernah umroh di bulan biasa, ya mungkin lancar gitu ya, nggak ada hambatan. Kalaupun ada hambatan ya mungkin bisa dimaafkan lah. Cuman kalau di bulan Ramadan, subhanallah, kondisi kita sedang puasa, sedang lemah-lemahnya, sedang capek-capeknya, panas, kemudian kesenggol-senggol orang, ini kan pasti kita emosi ya, pasti kita emosi. Nah, bagi orang yang bersabar atas kesulitan-kesulitan yang kita alami, itu semakin banyak pahala, Pak.
Jadi umroh yang ideal bukanlah umroh yang nggak ada gangguan, nggak mungkin, namanya ibadah pasti diganggu, Pak. Kita sholat saja diganggu syaitan. Ya. Kita aja ingin sedekah dibisiki syaitan. Jangan sedekah, sayang duitnya. Kita aja ingin melakukan ibadah diganggu. Orang ingin menikah diganggu, keraguan, bener nggak nih wanita yang ingin akan saya nikahkan, ya. Apalagi ibadah umrah pula, ya. Tentunya pasti banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Namun semakin kita bersabar dengan kesulitan tersebut, dengan kesulitan, kesabaran, ya, semakin banyak pahala kita. Jadi umroh yang ideal bukan umroh yang nggak ada permasalahannya, ya. Pasti ada permasalahan, pasti ada kesulitan yang kita hadapi. Namun semakin kita sabar, semakin pula banyak pahala yang kita raih. Silakan di screenshot boleh. Kemudian pahala juga akan kita dapatkan ketika kita umroh, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, dalam mendapatkan pahala sholat berlipat ganda di Masjidil Haram. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salatun fi masjidi hada afdolun min alfi salatin fi masiwahu illal Masjidil Haram." Salat di masjidku ini, yang di Masjid Nabawi, lebih utama dibandingkan salat 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Wassalatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin salatin fi masiwahu. Ya. Karena salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali salat di masjid lainnya. Subhanallah. Ini hadis ini berbicara ketika di bulan biasa, Bapak Ibu sekalian. Selain bulan Ramadan, ya, bulan biasa mendapatkan 100.000 pahala, dan ini minimal pahala. Jadi orang yang sholat di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi bukan mendapatkan 1.000, tapi lebih dari 1.000. Karena kata Nabi apa? Khairun min alfi sholatin. Lebih baik dari 1.000 kali lipat. Jadi minimal sholat seorang minimal mendapatkan pahala 1.000 atau 100.000, itu minimal. Ya. Semakin kita khusyuk, semakin kita sholat yang benar-benar sesuai tuntunan, maka pahalanya pun semakin lebih. Itu pun di bulan biasa, terlebih di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya, jadi banyak keutamaan. Itu baru sehari 5 kali sholat, katakanlah. 10 hari berarti 10 kali 5 berapa? 50 kali sholat. Ya. Belum tarawihnya, tahajudnya, sholat duhanya, sholat qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat mutlaknya. Subhanallah. Ya. Jadi enggak berbanding, Bapak Ibu sekalian. Biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk ibadah umroh tidak berbanding dengan pahala yang akan Bapak Ibu dapatkan. Tentunya pahala yang Bapak Ibu dapatkan lebih besar dibandingkan biaya yang Bapak Ibu keluarkan. Katakanlah umroh di bulan Ramadan di atas 40, katakan mungkin ada yang 30, ya. Dan pahala yang akan Bapak raih lebih dari 30 juta, mungkin MM-an atau bahkan lebih dari itu. Ya. Bahkan ibadah sabarnya saja, sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang yang bersabar adalah ganjaran tanpa batas. Kalaulah sholat saja masih ada hitungannya 100.000, sekali sholat 1.000. Kalau orang yang bersabar tanpa batas, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batasan. Jadi kalau pahala orang yang bersabar tuh ditulis di kalkulator, meledak itu kalkulator karena nggak cukup. Ya, triliunan itu masih ada angkanya 0,000. Tapi kalau tanpa batas, subhanallah. Ya. Jadi ya, selain umrah, sholat di Masjidil Haram, sabar juga merupakan ibadah yang mulia. Terkadang orang mengklaim namanya ibadah hanya sebatas sholat. Oh, ibadah itu baca Quran. Oh, ibadah itu puasa. Oh, ibadah itu sedekah. Ya. Bersabar itu juga merupakan ibadah. Bahkan sabar ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran 90 kali lebih. Satu kali saja disebutkan menunjukkan keutamaan atas ibadah tersebut. Maka bagaimana kalau disebutkan 90 kali lebih? Ya. Karena yang tidak heran Allah Subhanahu wa taala katakan bighairi hisab, tanpa batas. Nah, sehingga sabar ini kita gabungkan dengan ibadah umrah, sabar, melangkah desakan-desakan, ya. Semakin bersabar, semakin besar pahalanya. Ya. Ya. Kalau tadi kita telah bahas keutamaan dari bulan Ramadan, keutamaan dari umrah di bulan Ramadan, atau secara umum keutamaan umrah, ya, agar kita semakin tergerak hati kita. Subhanallah, ternyata ibadah umrah itu nggak hanya
mengampuni dosa, ternyata menghilangkan dari kefakiran dan berbagai macam lainnya, keutamaan lain yang tadi kita telah sebutkan. Itulah niat kita pertama kalau mau umroh. Ya. Kenapa kamu mau umroh? Ya tadi poin-poin yang telah kita sebutkan. Ya, bukan karena status sosial, karena teman-teman kantor udah pada berangkat, tetangga-tetangga udah pada berangkat, saya dikucilkan sendiri. Ini niatnya rusak. Innamal a'malu binniyat. Nah, insya Allah kita akan masuk kepada tips umrah Ramadan. Ya, bagaimana kita biar ibadah tetap khusyuk meski ramai. Adapun pertanyaan nanti insya Allah di akhir ada sesi tersendiri untuk sesi tanya jawab. Ya, kita sebutkan dulu. Yang pertama adalah luruskan niat. Luruskan niat. Karena orang yang niatnya lurus nih, mohon diperhatikan. Orang yang niatnya memang dia ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah yang ia hadapi, memang kalau dia ikhlas karena Allah akan mudah dijalani. Baik itu di dalam umrah, dalam ibadah lain ataupun dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kita diberikan ujian oleh Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dari rasa ketakutan, kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan ekonomi kita rusak, keluarga nggak punya harta, utang di mana-mana. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hati kita ikhlas, ya Allah, ini benar-benar ujian darimu. Ini benar-benar ujian darimu untuk mengetes saya apakah iman saya ini kuat, apakah saya ini bersabar atas ujian saya. Kalau orang itu ikhlas, ya, lurus niatnya karena Allah, sebesar apapun masalah yang ia hadapi akan terasa kecil. Begitupun sebaliknya, kalau orang dia memang tidak ikhlas, ya, niatnya mencong gitu ya, mencong dikit aja, sekecil apapun masalah terasa besar baginya. Ya, terlebih ibadah umroh. Betapa banyak saya di sisi lain sebagai mahasiswa terkadang saya juga membawa jamaah gitu ketika libur, ketika musim Ramadan. Ya ini banyak, ya alhamdulillah banyak dari jamaah umroh yang mereka umroh ke sini, ya. Dan di antara, saya bukan menjudge, ya. Wallahu alam, terlihat dari orang yang memang niatnya lurus karena Allah, ketika umrah Ramadan lancar, Pak. Subhanallah. Tidak sakit. Seluruh ibadah, kegiatan, rangkaian ibadah, rangkaian itinerary, travel, semua dia jalani dengan lancar tanpa hambatan. Adapun teman-teman yang mungkin, ya wallah alam, namanya niat hanya bisa Allah yang mengetahui, ya. Cuman ada beberapa jamaah gitu ya yang memang dari awal sudah, katakanlah mohon maaf, keluh kesah gitu ya. Saat ini saya travel ini mahal, tadi kemarin saya temu travel ini lebih murah kayak gini-gini. Itu tidak usah dibahas sampai ketika Anda sudah di Masjidil Haram, perbandingan harga sudah nggak usah dibahas. Ya. Itu enak tuh travel sebelah ya, lebih murah hotelnya kok sama kok kita mahal. Sudah rezeki dia. Dan sudah rezeki Bapak Allah tentukan di travel ini. Seperti itu. Sehingga kalau ada perbandingan gitu semakin sakit hati. Wah, tahu gitu saya umrah pakai yang itu tuh kemarin tuh. Ini kan penyakit hati. Sehingga seolah-olah menyesal, seolah-olah nggak menerima keputusan Allah. Ya, akhirnya bergeming di dalam hati. Waduh, di kasur gitu ya. Saya sering lihat soalnya, waduh, ini umroh saya udah ngeluarin puluhan juta, umrohnya sekeluarga lagi. Wah, subhanallah. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa tujuan utama adalah mencari ridha Allah, bukan kenyamanan jasmani. Ya. Kalaupun Anda menginap di hotel bintang 5 termahal di kota Makkah, tapi kalau memang niatnya melenceng, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, betapa banyak orang yang mungkin ya hotelnya jauh harus pakai shuttle bus, cuman dia ikhlas dia jalani untuk masjid, dia pakai shuttle bus ngantri macet 1 jam, cuman dia ikhlas, diterima di sisi Allah. Ya, sehingga yang perlu kita utamakan niat, ya. Lebih dari persiapan dananya, persiapan bajunya, mentalnya, fisiknya. Yang pertama niat. Jika niat sudah ikhlas, kepadatan dan kesesakan akan terasa ringan karena semua dijalani untuk Allah. Ya, maka perbanyak doa, ya Allah ikhlaskanlah niat saya karena Allah, ya. Luruskanlah niat saya karenamu ya Allah, saya ingin umroh di bulan Ramadan ini karenamu ya Allah, dosa saya terlalu banyak ya Allah. Ya, pertama luruskan niat. Silakan di screenshot agar menjadi motivasi untuk diri kita juga, ya. Kemudian yang kedua adalah
banyak berdoa meminta kemudahan, ya. Sebelum tawaf membaca doa Allahumma yassir wa la tu'assir. Walaupun doa ini adalah doa secara umum, ya, bukan doa tawaf. Doa doa tawaf khusus gitu. Nabi SAW bersabda kalau kamu sebelum tawaf berdoa, enggak. Ini doa secara umum. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkanlah, yassir itu ya Allah mudahkanlah, wa la tu'assir, dan jangan dipersulit, ya. Allahumma tamim bil khair. Ya Allah sempurnakan umrahku ini dengan kebaikan. Artinya berjalan lancar umrahnya, ya. Berdoa sebelum tawaf. Karena kan memang yang menjadi kendala kita adalah saat tawaf. Padat sekali, padat sekali. Kalau umrah di bulan biasa mungkin ada renggang-renggang, masih bisa lari ya di pinggiran, di ruang tawaf, di ring keberapa gitu misalnya. Itu masih bisa lari. Kalau Ramadan nggak bisa, Pak. Full padat, subhanallah. Terlebih ya bagi teman-teman umrah di 10 hari akhir, ya subhanallah. Adapun waktu-waktu sepi biasanya nanti kita sebutkan ya, di waktu zuhur itu sepi. Ya, cuman kan panas Pak, puasa waktu zuhur ya. Akhirnya nanti malam-malam yang nggak ikut tarawih sayang. Sebelum tawaf berdoa Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tamim bil khair. Ya Allah, mudahkanlah, jangan dipersulit. Bentar. Ini masih ada Ana ya? Mas Dimas? Iya, Ustaz. Ini saya keluar dari ini nih. Udah saya ulang lagi berbagi layarnya. Gimana, Ustaz, untuk berbagi layarnya? Bisa? Atau bisa di backup mungkin dari tim Muslim 101? Mic-nya di mute antum, Ustaz. Ya, sudah ada layarnya Mas tadi? Belum. Belum, Ustaz. Belum ada. Oke. Afwan ya. Ya, sudah ada Kang Sudah ada, Dimas? Ustaz. Sudah ada. Mohon maaf sebelum ya tadi ada kesalahan teknis, ada orang teleponnya. Baik, bismillah kita lanjutkan lagi. Bismillah. Kalau yang tadi luruskan niat sudah, kemudian perbanyak doa agar memohon agar hati kita dijaga dari emosi dan langkah diberi kekuatan. Ketika umrah Ramadan, saya aja yang muda gitu ya, yang alhamdulillah berikan kemudahan saya untuk bisa tinggal di Madinah, umrah dengan mudah, dekat gitu ya. Sangat lelah gitu ya. Ketika umrah Ramadan, ya, ketika tawaf khususnya perbanyak zikir Pak. Ya Allah mudahkan. Semakin didempet, semakin padat meminta pada Allah. Ya Allah kuatkanlah haula wala quwata illa billah. Semakin istighfar. Ya mungkin kalau kita pernah ya selama tawaf mungkin disenggol orang, ditekan orang, ya didempet. Ya mungkin juga kita mungkin di Indonesia pernah melakukan hal itu juga. Mungkin ketika di pasar mendempet orang, pernah menabrak orang, sehingga mungkin al jazau min jinsil amal. Mungkin Allah balas ketika kita tawaf. Ya wallahu alam, kita nggak ada yang tahu. Ya, namun jangan sampai kita emosi. Karena memang ketika kita umroh, khususnya tawaf, berbagai belahan dunia datang semuanya. Ya. Dari Indonesia, dari mana, ya semuanya berkumpul, keragaman. Ya. Sehingga mudah sekali kita emosi, terlebih di bulan puasa. Perut kita kosong, gampang emosi. Ya, maka kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan. Ya, jangan sampai emosi, karena kalau sudah emosi sayang pahalanya Pak. Kita keluarkan biaya yang besar untuk ibadah umroh yang agung ini, bukannya pulang membawa pahala,
malah mendapatkan dosa. Kenapa? Emosi. Ya, bawaannya kesel lagi ketika tawaf. Ya, sabar. Sabar. Namanya ibadah bukan perlu. Namanya ibadah pasti ada gangguan, pasti ada kesulitan. Baik. Di antara tipsnya juga, latih kesabaran dengan zikir. Dalam desakan orang, jangan ikut terpancing. Ya, lakukan zikir pelan-pelan di hati. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, karena ketika tawaf tidak ada bacaan khusus. Ya, kecuali ketika di rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ketika ketemu Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Selain itu zikir bebas Bapak Ibu sekalian. Tidak harus subhanallah walhamdulillah. Bapak minta sesuai hajat, ya, sesuai hajat Anda dalam kehidupan Anda itu silakan, baik itu kehidupan dunia maupun akhirat. Ya. Seperti tadi yang saya ceritakan, ada jamaah yang meminta anak, ya Allah, saya minta anak ya Allah. Ya, akhirnya Allah kasih. Ya. Jadi ketika tawaf, ketika bertemu dengan rukun yamani, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain itu, ya, bebas. Berzikir, ya Allah berikanlah saya kesabaran, mudahkanlah saya dalam menyempurnakan ibadah umrah ini. Zikir membuat hati lebih tenang meski suasana ramai. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tenang, ya. Jadi ketika tawaf jangan sampai ikut terpancing marah. Bersabar, astagfirullah, astagfirullah. Semakin didempet, astagfirullahalazim, ya. Jangan sekali-kali emosi. Karena kita dalam rangkaian ibadah. Masa orang ibadah emosi hatinya, ya. Seolah-olah kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar melihat kita sedang tawaf, kita sedang bermunajat di depan Ka'bah. Latih kesabaran dengan berzikir. Kemudian di antara tipsnya juga terima keberagaman jamaah, ya. Ingat, Masjidil Haram adalah tempat berkumpulnya umat dari seluruh dunia dengan bahasa, budaya, perilaku yang berbeda-beda, ya. Kalau mungkin di Indonesia tradisi nyelak-nyelak itu sesuatu yang nggak baik lah di Indonesia, ya kan, nyelak atau apa namanya, berusaha sesuai kehendaknya sendirilah, ya. Kalau di Indonesia itu kan nggak ada seperti itu. Cuman mungkin di negara orang lain, berbagai macam belahan dunia banyak datang ke ruang tawaf itu. Rasulullah mengajarkan husnuzon, berbaik sangka. Jika ada yang tidak tertib, anggap itu bagian dari ujian kesabaran. Tadi apa pahala sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar, pahala orang bersabar tanpa batas. Ya, semakin kita bersabar, semakin didempet, semakin sabar, pahalanya pun semakin besar. Ya. Kemudian di antara tipsnya juga, pilih waktu yang lebih lapang jika mampu. Biasanya menjelang subuh atau menjelang zuhur lebih longgar daripada setelah tarawih. Ya, menjelang subuh. Ya, nanti juga Anda sampaikan juga. Kalau di bulan Ramadan, tentunya di 10 hari akhir Ramadan, sholat malam itu menjadi 2 kali. Ya, pertama, katakan dari setengah 9 sampai jam 10-an. Nanti sholat lagi sesi kedua, tahajud qiyamul lail itu jam 1 sampai jam setengah 3. Ya, orang pada sholat malam. Kemudian sahur. Nah, ketika sudah mepet subuh, biasanya ruang tawaf agak sepi. Walaupun agak sepinya masih ramai, tapi dibandingkan malam, ya, dibandingkan setelah tarawih, ini padat full pokoknya, padat banget, ya. Menjelang subuh karena apa kok kosong? Ya karena orang pada sahur. Orang pada sahur di hotel-hotel, di luar-luar, di resto-resto, ya mungkin subuhnya mereka di pelataran masjid, sehingga di dalam masjid tetap ramai, cuman nggak seramai setelah waktu tarawih. Kemudian juga jika kondisi fisik kuat, manfaatkan waktu sepi tadi menjelang bukan menjelang zuhur biasanya. Jam 2 siang sepi. Cuman subhanallah, siang Pak, siang panas puasa. Silakan kalau fisiknya memang kuat, sekiranya masih muda, masih kuat, ya silakan tawaf sunnah atau umroh, ya. Ya, biasanya ada yang jual payung, silakan, nggak apa-apa umroh pakai payung nggak apa-apa. Tapi kalau umroh pakai topi yang melekat di kepala, nah, makanya larangan ihram nggak boleh. Cuman kalau megang payung ini nggak apa-apa. Saya sering umroh siang karena waktunya sepi tapi pakai payung enak, ya. Kemudian yang keenam, jaga fisik dan emosi. Jangan sampai memaksakan diri apalagi marah. Ya, ini banyak sekali orang-orang, ya teman-teman,
yang dia umrah Ramadan. Kita ketahui umrah Ramadan padat. Dia memaksakan diri. Siangnya umrah, sorenya nggak ke hotel, ya sorenya dia langsung ikut saf untuk bisa dapat takjil gratis di Masjidil Haram. Lanjut nanti terawih, ya. Mungkin sehari dia bisa, 2 hari, 3 hari, hari ketiga tepar, Pak. Betapa banyak seperti ini, sakit akhirnya. Ketika sakit akhirnya apa? Nggak puasa. Akhirnya apa? Tidurnya di hotel, nggak sholat terawih, sholat wajibnya nggak di masjid. Sayang. Ya. Sehingga jangan terlalu memaksakan diri. Wah ini mumpung-mumpung nih saat ini saya umrah Ramadan, kapan lagi? Iya betul. Kapan lagi? Cuman sesuaikan porsinya. Ya. Kalau sekiranya Anda masih muda, oke aman. Tapi kalau memang sudah tua, ya sudah katakanlah sudah umur, ya udah umur tua, ya, maka sesuaikan porsi ibadah, porsi istirahat, ya, sesuaikan. Bahkan yang muda pun ya kalau memang dipaksakan diri capek, akhirnya sholat tarawehnya nanti nggak khusyuk karena udah ngantuk, ya. Ketika sholat qiyamul lailnya malamnya justru disitulah apa namanya berasanya umrah Ramadan ketika qiyamul lail, ya. Imam Masjidil Haram, Imam Sudes membacakan doa kunut yang panjang memberikan kebaikan di Indonesia, Palestina, negara-negara kaum muslimin secara individual, secara masyarakat. Itu justru di situ. Tapi kalau kita tadi siangnya sudah capek duluan, nggak ikut sholat tahajud sayang. Ya. Kemudian diantaranya juga ingat pahala besar, pahala sabar sangat besar. Allah berfirman, Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada keutamaan Ramadan. Bayangkan kalau tadi kita sebutkan keutamaan setiap langkah tawaf, setiap doa di multazam. Multazam itu pintu Ka'bah. Orang yang berdoa di sana Allah kabulkan. Walaupun secara umum di Masjidil Haram di manakah di seluruh penjuru dunia pun Allah kabulkan, tapi lebih Allah kabulkan lagi orang yang berdoa di depan multazam ini pintu Ka'bah. Ya. Setiap tetes zam-zam yang bernilai berlipat ganda di bulan Ramadan, ya fokus pada keutamaan tersebut. Jadi jangan pikir air zam-zam sekedar air biasa. Ini air yang berkah, Pak. Selama kita berada di tanah suci baik Madinah ataupun Mekah, perbanyak minum zam-zam. Maka jangan sampai harus ada niat selama saya di tanah suci, jangan sampai saya meminum air putih biasa. Ya. Usahakan air zam-zam. Bawa dari rumah botol-botol ya, atau beli nanti di supermarket di sini ya botol 1 liter atau yang 350 mili buat diisi zam-zam biar di hotel minum air zam-zam ya usahakan banyak minum zam-zam ya air yang berkah. Dengan kesadaran ini hati akan lebih kuat menahan lelah dan sesak. Inti dari semua yang tadi kita sebutkan adalah khusyuk bukan berarti suasana harus sepi, tetapi hati yang selalu hadir mengingat Allah meski di tengah keramaian. Ya. Sehingga walaupun ramai, tapi hati kita tenang, kita berzikir, ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah hati itu menjadi tenang, maka berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Tips tambahan, ya. Jangan memaksakan ibadah sunnah berlebihan jika tubuh terasa lemah. Kualitas lebih utama daripada kuantitas. Kalau sekiranya Bapak Ibu masih ada layarnya, Afwan. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelapangan, sebentar, berikan layar.
Tips tambahan, gunakan waktu tilawah Al-Quran di Masjidil Haram sebanyak mungkin karena pahalanya sangat besar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la aqulu alif lam mim harfum. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, ya, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga alif lam mim 3 huruf. Di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasanya satu huruf Allah kalikan 10 kali lipat kebaikan. Ya. Sehingga kalau katakan orang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, berarti 19 kali 10 pahala, 190 pahala, dan Bapak Ibu membacanya di bulan Ramadan yang dilipat gandakannya. Subhanallah, Bapak Ibu membaca Al-Quran di bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, betapa banyak keutamaan kita dapatkan. Ya, dan betapa banyak juga orang yang umrah, disibuk sholat, cuman nggak baca Quran, sayang Pak. Ya, sayang, kesempatan ini sangat disayangkan. Kemudian juga diantaranya jika sedang haid bagi wanita, isi waktu dengan berzikir, doa, sedekah, mendengarkan kajian. Ya, kadang ya kalau namanya wanita ada kalanya haid, ya kita tidak ketahui walaupun kita mungkin sudah minum obat agar tidak keluar gitu ya, agar tidak datang bulan. Tapi ternyata ya, di bulan Ramadan dia datang bulan, maka banyak ibadah yang bisa dia lakukan, berzikir, ya, memperbanyak baca Al-Quran, seperti itu. Di antaranya juga jaga pola makan, berbuka jangan langsung banyak, ya. Bagi 2, ringan dulu baru makan berat setelah tarawih. Karena nanti kalau kita makan berat duluan, ketika tarawih ngantuk Pak. Karena kalau kita sholat tarawih di Saudi, di Tanah Suci itu katakanlah jam 8:30, di Indonesia udah 12:30 Pak. Bawaannya udah ngantuk kita, karena jet lag, nggak terbiasa. Ya, cuman kalau perut kita ya tidak terlalu kenyang, ya. Nah ini pas ya perut kita ya, nggak terlalu kenyang sehingga ketika sholat tarawih pun ya nggak ngantuk, ya nggak berat gitu. Dan biasanya memang kalau umrah Ramadan biasanya yang sudah biasa gitu jamaah umrah dia makannya banyaknya di sahur. Ya, sahur makan banyak, kemudian sholat subuh baru istirahat. Jadi yang membedakan umrah Ramadan dengan umrah di luar Ramadan, kalau bulan Ramadan malamnya itu hidup. Mulai dari pada maghrib sampai sahur itu mungkin nggak tidur kita. Tidurnya kapan? Pagi hari. Setelah subuh, katakanlah setelah syuruk, tidur istirahat. Nanti bangun-bangun jam 10 mandi baru ke masjid lagi. Ya. Kalau umrah di luar Ramadan, ya, siangnya kita hidup, malamnya istirahat. Ya, kebalikannya. Mulai dari pagi, bangun pagi jam 3, sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, sholat tahajud, sholat subuh, sarapan, kemudian perbanyak ibadah. Ya, tidur-tidur siang nanti. Ya. Namun kalau umrah Ramadan, kebalikannya dari itu, hidup malamnya hidup, siangnya kita istirahat tidur. Seperti itu. Ya. Ya, silakan mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kang Dimas. Ya, Ustaz. Syukuran Ustaz materinya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Silakan bagi yang ingin bertanya secara live mungkin bisa diaktifkan dulu Betul. kamera. Kemudian silakan di raise hand ya melalui Zoom. Angkat tangan melalui Zoom. Ya, ada mungkin dari teman-teman. Di sini ada sini ada beberapa Ustaz. Saya pilih aja mungkin Ustaz ya. Ya. Mungkin dari Bapak Ahmad Syihab, boleh diaktifkan dulu kameranya, Pak? Iya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam tafadhol, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Baik. silakan disebutkan nama, Permisi Ustaz. kemudian asalnya, baru bertanya. Oh iya. Izin Ustaz, saya siap Ya. Ustaz dari kota Depok Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan saya gini Ustaz, terkait umroh di bulan Ramadan, kan ini nilainya kan berbeda Ustaz. Bahkan setara dengan haji bersama Rasulullah Ustaz.
Lah mungkin Betul. keutamaan ini Ustadz dibanding bulan lainnya ini gimana Ustadz menurut Ustadz? Untuk yang rukun Ustadz, tata cara umroh yang perlu diperhatikan tadi kan agar tidak terjadi kesalahan itu dalam pelaksanaan ya Ustadz. Itu Iya. Ustadz. Nah, mungkin ini terkait yang di website Muslim 101 Ustadz. Mungkin kan nanti kan kalau menggunakan layanannya, apakah ada program umroh personal, wukala maupun tabungan umroh ini untuk yang umroh ke paket umroh personal, apakah nanti bisa mengupgrade ya Ustadz? Itu Ustadz. Terima kasih Baik. Ustadz. Jazakumullah. Afwan wa iyyakum, Masya Allah. Barakallahu fikum, Pak. Ya mungkin pertanyaan dibagi dua tadi ya. Kalau untuk permasalahan ketika umroh dengan paket yang disediakan Muslim 101, ya mungkin nanti Kang Dimas atau ya dari tim bisa menjawab. Adapun Ana tadi rukun ya yang harus kita perhatikan. Ya pertama adalah mikot ya. Mikot. Mungkin kalau kita apa namanya perdalam ini memang agak sedikit panjang Pak ya. Cuman di antara rukunnya ya tadi mengambil mikot. Ya. Rasulullah SAW sudah menentukan mikot-mikot ini. Ya, di antara kalau Madinah ada Bir Ali yang biasa kita sebut Bir Ali. Kalau pesawatnya apa namanya ya langsung ke Jeddah, langsung paket umroh. Umroh dulu biasanya nanti untuk mikotnya ya di atas pesawat ya lam-lam. Kemudian setelah mikot di antara rukunnya juga ya tawaf. Ya, tawaf. Kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ini mudah. Adapun berbicara sunnahnya, ya ini banyak, agak sedikit panjang lebar. Adapun nanti mungkin kalau fikih umrahnya, syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, mungkin ada pembahasan tersendiri Pak Sihab, seperti itu. Atau mungkin dengan travel yang akan Bapak berangkat dengannya, akan dijelaskan lebih detail. Seperti itu Pak Sihab. Mungkin tadi dari tim Muslim 101 bisa menjawab pertanyaan Pak Sihab. Ya, Bismillah. mungkin dari tim Muslim 101 ada yang bisa Oke. silakan. Afwan, tadi pertanyaannya apa ya? Bisa diulang mungkin Pak Ahmad untuk yang Muslim 101. Oh iya Pak, terkait program umroh personal, ukala maupun tabungan umroh, untuk jamaah nanti apa bisa mengupgrade ya dari program tabungan umroh ke paket umroh personal setelah dana mencukupi gitu. Oke, baik Pak Ahmad. Sebenarnya untuk yang tadi ya umroh personal, kemudian tabungan dan apa namanya pembiayaan ya tadi ya Pak Ahmad. Nah ini berbeda sih Pak untuk ininya. Jadi secara alurnya itu misalkan Pak Ahmad pilihnya mau fitur yang mana? Apakah fitur apa namanya fitur umroh personal ataukah pembiayaan atau tabungan? Nah, ketika Pak Ahmad pilih tabungan, nanti Pak Ahmad bisa kumpulin uang atau nabung di pihak Musliman Online. Kita juga menggandeng mitra kita dengan apa namanya bank syariah. Nanti Pak Ahmad bisa apa namanya mendaftarkan diri untuk menabung gitu Pak Ahmad. Nah, sedangkan umroh personal sendiri itu bisa umroh personal itu lebih tepatnya seperti umroh privat gitu Pak Ahmad. Jadi umroh privat Pak Ahmad bisa mengatur berapa jamaahnya yang ingin apa namanya Pak Ahmad berangkatkan atau enggak Pak Ahmad ingin berangkat dengan keluarganya kah atau dengan anaknya. Itu nanti bakalan muncul paket yang sesuai dengan Pak Ahmad inginkan gitu dan harganya juga gitu Pak Ahmad. Nanti Pak Ahmad bisa lihat-lihat dulu lah di situ untuk umrah personal apakah setuju atau tidak. Nah, untuk pembiayaan Pak Ahmad bisa pengajuan melalui aplikasi kita atau website kita. Ya, kita pun apa namanya eh, bermitra dengan mitra-mitra kita ada Amitra dan BFI
kedua mitra kita ini memang insya Allah terjamin syariahnya gitu ya. Dan insya Allah tidak ada bunga maupun riba gitu, insya Allah. Paling begitu, Pak Ahmad. Baik. Baik Ustadz, jazakumullah khair Ustadz. Terima kasih atas jawaban dan tanggapannya. Ustadz. Ya, baik, jazakumullah khair. Langsung ke penanya kedua ya, Ustaz. Nah, ini ada yang raise hand kembali atas nama Ibu Tridila Usma. Silakan Ibu untuk mengaktifkan kamera, kemudian memperkenalkan diri dan asalnya dari mana. Tafadhol. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya apakah saya sudah jelas terdengar? Apakah saya Ya. terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, saya Tridus, asal saya dari Aceh. Terima kasih banyak saya ucapkan ke Ustaz Fadli atas semua yang materinya pada malam hari ini yang sangat full-ging, insightful, dan sangat menginspirasi kami semua. Ini kan saya membuka beberapa pertanyaan yang sudah saya catat juga dan sangat pengen sekali menanyakan kepada Ustaz. Yang pertama, menurut Ustaz, bagaimanakah strategi efektif yang dapat dilakukan untuk saat ini itu terasa ataupun awareness dalam pada masyarakat yang berada di pelosok desa, di mana kayak ini tuh cari menah orang pengen sekali niatnya sudah ada Ustaz, cuman kita tekankan grow up dan grow mindsetnya supaya para jemaah itu tidak hanya ingin ikut-ikutan saja dalam menjalankan ini di bulan Ramadan, saya semakin mindset jaga untuk beribadah dengan tulus dan konsisten dan di apa bulan Ramadan nantinya. Kemudian Ya. Ibu, mohon maaf, Afwan, saya terputus-putus untuk putus-putus. internetnya. Ya, subhanallah dari Ya. kita dari Aceh ya, subhanallah. Mungkin internetnya putus-putus. bagaimanakah aspek-aspek baik dari internal maupun eksternal harus penting dikembangkan lagi seorang jemaah meningkatkan kualitas ibadahnya sekitar depan. Ya, mungkin pada jemaah ini Ustaz masih banyak yang aspek penting yang harus dijaga ke depannya Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah cara Ustadz agar kita itu dapat mengukur sejauh manakah dari potensi ibadah kita ini itu apakah kita ini sudah mencukupi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sunnah dan wajibnya nanti kegiatan umrah pada saat bulan Ramadan nanti agar kita dapat melakukan Ustadz suatu evaluasi ke depan dalam kualitas ibadah kita ini karena kan mungkin masih banyak jemaah-jemaah yang umrah tapi melupakan nih Ustadz berbagai macam keutamaan ataupun kualitas dari sunnah-sunnah baik sunnah-sunnah ataupun yang wajibnya dari ibadah umrah tersebut. Sekian pertanyaan saya, Ustadz Fadli. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Ya. Tadi ketika pertanyaan 1 dan 2 qadarullah sinyalnya terputus-putus ya. Jadi Ana tidak mendengar secara lengkap pertanyaannya apa, tapi tadi yang jelas pertanyaan ketiga ya. Bagaimana ya agar kita mengetahui bahwasannya ibadah kita ini ya sudah maksimal atau belum, seperti itu kan. Sudah merasa terlaksana semua kah ibadah wajibnya, sunnahnya. Karena memang tidak ada batasan ya dalam melakukan ibadah. Ya. Saya terputus-putus nggak? Kalau suaranya jelas kayak Kang Dimas. Jelas, Suara Ustadz jelas. Insya Allah. Oh, suaranya jelas ya.
Ya. Ya, jadi memang tidak ada batasan khusus gitu ya. Kalau ibadah saya segini berarti saya diterima ibadah saya. Ya. Karena ini juga sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, mengingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada batasan untuk ibadah. Selagi kita bisa melaksanakan kewajiban itu penuh, sholat sunnah, sholat wajib di masjid, mengerjakan sunnah-sunnahnya, ya ini sudah baik untuk kita. Dan kita pun tidak tahu apakah amal kita diterima atau enggak. Ya, makanya diantara doanya ketika kita di bulan Syawal, 1 Syawal ya, ketika Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kalian dan ibadah kami juga. Doa kan kalau ketemu di Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kalian dan menerima amalan kami, khususnya di bulan Ramadan. Secara umum ibadah semuanya, baik itu di luar Ramadan. Ya. Jadi, tapi ada para ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah subhanahu rahimahullah taala menjelaskan di antara tanda amal yang diterima di sisi Allah adalah ibadah tersebut berkelanjutan. Kalaulah teman-teman ibadah umrah, baik itu di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan, sholat wajib, subhanallah, sholat wajibnya di masjid semua. Ya mungkin di Indonesianya terputus-putus atau masih bolong-bolong. Ketika umrah dia benar-benar keluarkan seluruh tenaganya agar benar-benar istiqomah selama 9 hari atau 10 hari, baik itu di Madinah ataupun Mekah. Nah, di antara ciri agar amalan tersebut diterima adalah pulang dari ibadah umrah, pulang dari melaksanakan kegiatan umrah ini, sampai di Indonesia semakin istiqomah. Sehingga sholatnya ini di masjid bukan karena momen aja di Masjidil Haram, bukan hanya momen aja di Masjid Nabawi, tapi ketika pulang ke Indonesia, amalan tersebut berlanjut, semakin rutin di sholat di masjid, semakin bertakwa, semakin sunnah-sunnah Nabi beliau kerjakan, puasa sunnahnya atau sunnah-sunnah yang lainnya. Nah ini diantara amal diterima. Ya. Sehingga al-jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi kalaulah kita di bulan Ramadan ini berbaik, subhanallah, di Mekah saling berbagi kurma, berbagi hadiah, berbagi kepada jamaah teman-teman, ya. Nah, di antara ciri terimanya adalah ketika pulang ke Indonesia, dia berbagi juga dengan tetangganya. Ya. Bukan karena hanya momen pulang dari umrah, tapi dia jadikan berbaik ke tetangga ini ya sebagai ya memang kewajiban, sehingga menjadi istiqomah, sehingga amal dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Ibu. Wallahu taala Baik a'lam. Ustadz, terima kasih jawabannya. Nah mungkin apakah bisa saya ulang kembali pertanyaan nomor 1 dan 2? Boleh, silakan nomor 1 dulu mungkin satu-satu. Baik Ustadz, untuk pertanyaan pertamanya, menurut Ustadz bagaimanakah strategi efektif yang dapat dilakukan untuk kita ini dapat meningkatkan literasi ataupun awareness, kesadaran lebih mendalam bagi masyarakat, khususnya di daerah pelosok desa, yang mungkin mereka ini, para calon jemaah ini sudah punya niat Ustadz, ingin melakukan umroh pada saat bulan Ramadan, tapi mereka ini tuh masih kurang grow up dan kurang dari grow mindset-nya sendiri Ustadz untuk terus konsisten ini dalam beribadah ataupun meningkatkan niatnya kokoh untuk meningkatkan kualitas umroh pada saat bulan Ramadan nanti Ustadz. Betul, baik. Saya jawab nomor 1 dulu ya. Karena memang bagaimana kita menimbulkan kesadaran gitu bagi teman-teman jamaah-jamaah, mungkin memang mereka tinggal di pelosok gitu ya, agar mereka ini mau mengaplikasikan niatnya, diantaranya adalah umroh gitu kan, agar dia mau umroh. Dan terkadang niat mereka bolak-balik, umroh, nanti enggak, nanti umroh gitu kan. Maka perlunya adanya ta'lim, adanya pengkajian ilmu ya. Karena jangankan orang-orang yang tinggal di pelosok, kita pun ketika ingin beribadah harusnya berilmu juga. Karena ini juga sebuah nasihat ya buat teman-teman juga yang mau ibadah umroh, jangan hanya mengandalkan ilmu yang diberikan dari travel tersebut. Ya ada manasik, jangan itu hanya secara umum, skala besar aja. Ya. Coba diperhatikan ketika ingin umroh, kita baca umroh lagi, keutamaannya lagi, fikih-fikihnya, tata caranya bagaimana. Ya. Sudah semestinya kita juga thalabul ilm, ya, menuntut ilmu juga, sehingga hilanglah rasa kejahilan seperti itu ya. Sehingga kalau tadi untuk penanya Ibu,
alangkah adanya diadakan semacam seminar kah atau kajian kah, sehingga ya masyarakat di pelosok dalam pun ya, mereka untuk ibadah ini dengan yakin, ya, baik itu tata cara umrah atau ibadah yang lainnya, sehingga mindsetnya terbuka. Memang terkadang ya, mohon maaf gitu ya, di pedalaman mindsetnya sedikit belum Allah berikan hidayah padanya, ya, belum Allah berikan hidayah padanya. Ya, maka tadi ya harus ada kajian seperti itu, ada ceramah sehingga mereka mindsetnya terbuka. Bahwasanya ibadah umroh ini ibadah yang sangat agung, ya kan? Bahkan Bapak Ibu tadi kita sebutkan keutamaan-keutamaannya, yang yanfi'anil faqra wa dzunub, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan dosa. Insya Allah mindset mereka terbuka, Allah bukakan hatinya sehingga mereka berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Baik Ustadz, Seperti itu, Bu. jazakumullah. Dan pertanyaan keduanya, Ya, Afwan, menurut Ustadz, Ibu Tridila, Afwan, karena cukup banyak yang ingin bertanya, mungkin pertanyaan dicukupkan dulu mungkin ya, oh iya, Afwan ya. baik Pak, terima kasih Kita banyak untuk kesempatannya. kasih kesempatan untuk yang lain. Ya. Iya, baik, terima kasih banyak kesempatannya, dan kepada Ustadz, terima kasih banyak atas semua penjelasan dan ilmunya, sangatlah bermanfaat dan menginspirasi bagi diri saya sendiri dan juga semua orang. Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fikum, sama-sama Ibu. Ya, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi yang mengangkat tangan atas nama Bapak Andrian Adinata. Mungkin bisa diaktifkan kameranya, Pak. Bapak Andrian Adinata. Ya, Pak. Iya, Halo. Pak Fadul, Ya. Pak. Silakan, Pak. Perkenalkan terima diri kasih. dan asal dari mana, langsung pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Dinata dari Lampung. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya, silakan. apakah benar umroh di bulan Ramadan setara haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah berlaku mutlak untuk semua jamaah atau bergantung kualitas ibadahnya? Yang kedua, sekarang banyak fenomena orang berangkat dan beribadah umroh di bulan Ramadan sambil sibuk membuat konten di media sosial. Apakah hal ini bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan pahala berlipat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Andrian Adinata. Masya Allah. Dari Lampung juga ikut menyimak ya. Masya Allah. Baik, berkaitan pertanyaan pertama, apakah umroh Ramadan pahalanya dengan pahala haji bersama Rasulullah? Naam. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa inna hajjatan fa innal umrata fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan berhaji bersamaku. Bayangkan, dia yang kita keluarkan adalah biaya umrah. Ya. Waktu yang kita keluarkan adalah waktu umrah yang mungkin kita laksanakan mulai dari tawaf sampai sa'i sampai tahallul selesai, katakanlah 3 jam 4 jam, cuman pahalanya seolah-olah haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi kita juga sebutkan beberapa hadis ya, bahwasanya pahala ini juga tergantung kesulitan kita hadapi. Karenanya kenapa di Masjidil Haram pahalanya 100.000, di Masjid Nabawi pahalanya 1.000. Kalau teman-teman yang sudah pernah umrah merasakan bagaimana perbedaannya, kreditnya. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah ke kota Mekah atau Masjidil Haram Mekah, subhanallah sangat padat, sehingga sesuailah pahala yang Allah berikan dengan effort yang kita keluarkan, dengan tenaga yang kita keluarkan untuk umrah kah, untuk sholat kah, semakin besar. Nah, makanya kenapa ibadah umrah di bulan Ramadan sesuai dengan haji, karena memang situasinya seperti haji. Tidak hanya di zaman sekarang aja, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti ini. Karenanya Rasulullah bersabda seperti ini. Fa inna umrata fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Sesuai pahalanya dengan haji bersamaku. Ya, karena sungguh tawafnya juga subhanallah padat, sa'inya juga padat, ya, cuacanya panas. Jadi effort yang kita keluarkan juga sesuai dengan pahala yang Allah berikan. Ya, ta'dilu hajjat. Dan ini berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Ya, minimal. Adapun orang yang mungkin dia umrahnya lebih khusyuk, ya mungkin pahalanya lebih besar daripada itu. Ya,
Innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Sesungguhnya Allah nggak menghilangkan pahala bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi minimal tadi ya sholat di Masjidil Haram 100.000 minimal. Begitupun umrah. Umrah di bulan Ramadan minimal pahalanya sesuai dengan orang yang berhaji. Ya, tanpa mengurangi. Adapun dia lebih khusyuk umrahnya mungkin mendapatkan pahala yang lebih tentunya. Kemudian pertanyaan kedua, banyak teman-teman ya, dari Indonesia gitu atau negara lain pun juga ada, mereka ke Mekah atau ke Masjid Nabawi membuat konten ya. Kalaupun membatalkan amalan, anak pikir enggak, walau alam ya, tidak sampai membatalkan amalan misalnya seorang umroh, kecuali memang dia mempunyai niat sambil umroh sambil live misalnya ya. Sambil umroh sambil apa namanya, adapun hati seorang kita nggak ada yang tahu Pak. Hati orang kita nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang memang dia mengeluarkan HP, dia video call sama keluarganya, atau dia hanya foto untuk keluarganya yang dia cintai tanpa dia men-share ke berbagai macam media sosial. Kita nggak tahu. Kita lihat mungkin secara zahir, Masya Allah ini orang bikin konten ini mengurangi. Kita nggak tahu, mungkin dia bikin konten untuk keluarganya, untuk istrinya yang dia tinggalkan, untuk keluarganya. Ya. Adapun membatalkan ini ya, tergantung orang masing-masing. Ya. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu Pak. Mungkin dia umrah, kemudian memang niat dari awalnya, sekali lagi namanya niat nggak ada yang tahu Pak. Nggak bisa kita mengklaim seorang batal pahalanya, enggak. Setiap hati, ya, orang memiliki hati tersebut lah yang mengetahui kondisi hatinya, dia umrah untuk Allah ataukah untuk selainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih juga Pak Andrian atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya dari Ibu Purwanti Rahayu yang mengangkat tangan. Silakan. Boleh diaktifkan kameranya. Untuk pertanyaan cukup satu saja ya, Bu. Langsung inti pertanyaan saja. Tafadhol. Ibu Purwanti Rahayu. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Ya, Ibu. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan Ustadz, untuk melaksanakan ibadah umroh tersebut, bagaimana untuk penyandang disabilitas? Apakah ada pemandu untuk menjalankan ibadah tersebut di sana dengan lancar? Seperti misalnya tidak kuat berjalan atau membawa barang bawaan. Nah, seperti itu apakah ada bantuan atau pemandu untuk melaksanakan ibadah di sana? Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum Ibu Purwanti Rahayu. Dari mana Ibu asalnya? Gimana Ustaz? Dari mana asalnya? Dari Solo. Solo, Masya Allah. Baik, Ibu Purwanti, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan sangat bagus juga. Bagaimana jika umroh, ya, baik itu di luar Ramadan atau di Ramadan, bagi keluarga yang mungkin mempunyai disabilitas, ya, misalnya tidak bisa jalan atau katakan yang sudah sepuh gitu ya. Ya biasanya memang di Masjidil Haram ada jasa-jasa tersebut Ibu. Ya, ada jasa-jasa tersebut. Bisa ditanyakan misalnya Ibu akan umroh dengan travel apa umpamanya, nanti Ibu bisa sampaikan kebutuhan hajat Ibu. Ya, ini ada orang tua saya umpamanya ya menggunakan kursi roda. Nah, nanti sama mereka disiapkan mutawifnya misalnya atau ada jasanya. Biasanya mutawif dengan jasa ini berbeda Ibu. Adapun mutawif yang memang membimbing kegiatan selama di Mekah ataupun Madinah, ini mutawif secara umum ya, membantu jamaah semuanya. Adapun yang mungkin seperti tadi untuk tawaf, untuk sa'i, biasanya ada jasa di luar travel gitu. Biasanya biayanya itu 250 real sampai 300 realan atau lebih untuk jasa dorong ya. Jadi misalnya Ibu di hotel, nanti minta mutawifnya,
atau minta travelnya, tolong carikan saya jasa untuk dorong, ya, untuk orang tua saya. Nanti ada jasa tersebut datang ke hotel. Ya. Seperti itu, Ibu. Atau itu opsi pertama. Opsi kedua, ada juga jasa yang memang resmi disediakan oleh Masjidil Haram, seperti ada mobil golf, ya. Silakan misalnya Bapak Ibu ingin melihat YouTube, ada ya salah satu fasilitas yang diberikan Masjidil Haram untuk para jamaah ada mobil golf. Kalau dulu ada orang yang umrah atau sa'i dengan skuter sendiri yang warna hijau. Kalau sekarang itu sudah nggak ada. Sekarang semuanya diarahkan ke mobil golf. Jadi itu bisa daftar, nanti ada webnya khusus. Seperti itu diisi. Itu sekali lagi mungkin kalau untuk secara teknisnya dengan travel yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Sini saya menjelaskan teknisnya, di sana ada mobil golf. Kurang lebih harganya untuk tawaf 7 putaran 50 sar, untuk sa'i 50 sar. Jadi kalau satu paket 100 sar itu sudah tawaf dan sa'i. Seperti itu. Dan mobilnya bukan di bawah, bukan lantai dia di lantai paling atas. Ya. Seperti itu, Bu. Pertanyaan yang bagus juga ya, secara teknis gitu ya. Ada. Atau tadi opsi kedua, ya juga bisa melakukan pakai jasa dorong ya. Biasanya dorong ya para teman-teman ya yang tinggal di orang Indonesia yang memang tinggal di Mekah, dikerja untuk menjadi mutawif atau menjadi ya jasa dorong, itu bisa. Seperti itu Ibu Purwanti. Itu kalau dirupiahkan sekitar berapa? Untuk dirupiahkan, katakan 250 sar dikali 4.000. Ya, 250 kali 4, ya 1 juta lebih lah Ibu ya. 1 juta atau sampai 1.500.000. Seperti itu. Mungkin kalau kita pikir, wah mahal sekali. Karena memang subhanallah, ya, untuk jasa dorong ini juga lumayan berat juga ya. Karena kan ringnya lebih besar dibandingkan ruang tawaf yang di sekitaran Ka'bah. Kalau di bawah Ka'bah ini nggak bisa kereta dorong, baik itu ini orang tua saya nggak bisa. Namanya kereta dorong atau stroller atau itu kursi dorong, semuanya di lantai 2 atau lantai 3. Sehingga ringnya lebih besar. Ya, ringnya lebih besar. Seperti itu. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sama-sama Ibu. Barakallahu fikum. Ya mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan Ustaz ya. Cuman nanti mungkin ada tambahan Ustaz. Ya. Dari Ustadz mungkin 2 pertanyaan, nanti teknisnya dijawab oleh peserta melalui chat yang duluan menjawab. Nanti Oh gitu. Jadi silakan saya ya. memberikan pertanyaan Dan nanti dijawab oleh peserta siapa yang duluan nanti mungkin ini ya. Masya Allah ya. Baik, pertanyaannya sesuai apa yang telah kita bahas tadi. Sesuai yang telah kita bahas tadi. Coba saya punya pertanyaan satu. Silakan diperhatikan. Umrah di bulan Ramadan, sebagaimana tadi kita sebutkan, ta'dilu hajjatan ma'i. Sesuai pahalanya seperti orang berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah umrah di bulan Ramadan ini dapat menggugurkan kewajiban berhaji? Silakan Kang Dimas, siapa? Siapa yang pertama, Kang Dimas? Halo, cek Kang Dimas. Assalamualaikum. Apa nama Ustaz? Tadi di mute. Ya untuk jawaban tadi yang bertanya yang menjawab pertama kali yaitu Ibu siapa? Ibu Nita A. Ya. Jawabannya apa, Kang? Jawabannya bisa. Sayang sekali. Kemudian selanjutnya Ibu Najla Azarin. Jawabannya tidak. Tidak.
Awan, Sat? Ke mute. Ya. Tadi Bu yang pertama jawabannya bisa ya, salah. Ya. Jawaban yang benar adalah tidak bisa digantikan. Bu Najla ya, berarti yang nomor 2 Pak ya. Iya, Sat. Sahih, Masya Allah. Ya, jadi memang keutamaan umrah di bulan Ramadan memang pahalanya sesuai pahala haji. Ya. Namun bukan berarti, wah saya udah umrah Ramadan nih, berarti saya nggak perlu daftar haji, nggak perlu, ya sehingga gugurlah kewajiban haji dalam rukun Islam saya. Enggak. Ya. Dari sisi keutamaan, nah, subhanallah, Anda mendapatkan pahala haji di umrah di bulan Ramadan. Tapi apakah membatalkan kewajiban berhaji? Tidak. Siapa tahu ya Allah berikan kepadanya rezeki, ya Allah berangkatkan, Allah panggil. Melalui caranya kita nggak ada yang tahu. Ya, seperti itu. Jadi nggak menggugurkan haji Islam. Haji tetap wajib bagi yang mampu. Oke, kepada Bu Najla ya. Barakallah Ya, Bu. Kemudian satu lagi mungkin pertanyaan. pertanyaan satu lagi ya. Sebentar, saya cari dulu. Bentar. Sebentar Kang, saya juga bingung Kang. Apakah tadi kita juga telah bahas? Perhatikan pertanyaannya. Tadi di awal muhadharah, di awal daurah ini, kita telah sebutkan kurang lebih ada 7 keutamaan umrah. Ya. Baik secara umum ya, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tadi juga kita sebutkan ada salah satu hadis juga. Ya. Apakah kalau kita mengeluarkan biaya, katakan mudahnya contohnya gini, saya membeli paket yang mahal aja deh, umpamanya umrah Ramadan 80 juta misalnya, sekian hari, berarti pahala saya semakin besar, karena biaya yang saya keluarkan besar, berarti pahala saya makin besar. Apakah benar seperti itu? Akan Kang Dimas. Ya, Ustaz, untuk pertanyaan tadi ya, yang menjawab pertama kali yaitu ini jawabannya ya atau tidak, Ustaz, apa gimana? Atau Iya, perlu iya. penjelasan? Atau perlu penjelasan silakan coba. Kalau yang pertama dilihat siapa, coba dia menjelaskan mengetik. Tadi yang pertama kali menjawab Ibu Nita ya? Atau Ibu Dedeh? Ibu Dedeh Yani? Boleh diberikan penjelasannya? Ya, coba silakan diberikan penjelasan. Ada tidak, Ibu? Ibu Dedeh ya. Cukup banyak Ustaz yang jawab. Saya scroll sampai nggak ketemu nih. Masya Allah. Karena dari niat dan keikhlasannya. Ibu siapa? Ibu siapa tadi? Apa? Ibu Gitu, Dedeh Pak. tadi. Iya. Ibu Nita ya? Karena dari Betul Oh ya, sekali, Ibu Masya Nita. Allah. Barakallahu fiikum, Ibu. iya. Iya, Pak.
Masya Allah. Ya, Ya, ya karena Masya Allah. memang Untuk Ibu Nita tadi sama satu lagi Ibu siapa ya, Afwan saya lupa. Nanti mendapatkan giveaway ya berupa e-wallet 50.000 per orang insya Allah. Nanti silakan menghubungi panitia atau tim Muslim 101 setelah ini. Dan ini Ustaz yang terakhir untuk 5 pertanyaan yang tadi. ya, Mungkin Ustadz masih sedikit hafal beberapa pertanyaan tadi. Eh, Pertanyaan ya, terbaik Ustadz dari 5 tadi dipilih 3 penanya. pilih 3. 3 pertanyaan yang tadi. Baik, tadi ya teman-teman semua sahabat Muslim 101 sudah kontribusi bertanya ya, Masya Allah. Maka dari sekian pertanyaan tadi, dari yang pertama Pak siapa tadi? Anda lupa, subhanallah. Teman lebih Pak serta Iya Ustadz, Pak Sihab Ustadz. Pak Sihab yang pertama tadi Pak dari Iya. Pak Siap. Amat siap. juga dari ada Ibu Trila, ada Ibu Purwanti. Maka tadi saya juga sudah mencatat ya. Ada Pak Adrian Adinata juga bertanya ya. Iya. Ya. Pilih 3 Kang Dimas. 3 Ustadz. Baik. Maka Anda pilih pertama Ibu siapa ayo? Ibu Trila. Ya. Pertanyaan terbaik juga. Bu Trila pertama. Kemudian kedua juga tadi Pak Adrian Adinata. Ya. Pak Adrian Adinata. Kemudian Ya Ibu Trila dan Pak Adrian Adinata. yang ketiga adalah Ibu Purwanti. Makasih Pak. Ya, yang Ya. ketiga Ibu Terima Purwanti kasih, Rahayu. Ustaz. Sama-sama Ya, Ibu Bapak. Karena tadi kepada masing-masing 3 pertanyaan juga penanya. mempunyai karakter. Adapun Ibu Trila tadi bahas tentang bagaimana mensadarkan masyarakat. Kemudian juga Ibu Purwanti berbicara teknis. Pak Adrian juga bertanya tentang apa itu tadi, tentang umroh di bulan Ramadan, apakah mendapatkan seluruhnya ataukah tergantung niat, ya. Seperti itu, Masya Allah. Barakallahu fikum pada para penanya, para peserta. Silakan Kang Dimas. Ya. Ya, barakallah pada penanya tadi ya yang menjadi pemenang penanya terbaik, 3 penanya terbaik tadi Bapak Adrian, Bapak Sabik tadi ya, sama Ibu Purwanti. Nanti sama seperti yang tadi menjawab pertanyaan. Silakan nanti untuk konfirmasi pada tim Muslim 101 untuk mengklaim hadiahnya berupa e-wallet sebesar 50.000 per orang. Secara ini nanti akan disampaikan mungkin ya oleh Kang Agus ya, kontak person atau di grup mungkin ya Kang Agus Ya, melalui Kang chat. Dimas, nanti untuk Ya, pemenang giveaway bisa kontak saya di grup untuk ininya, untuk mengirimkan e-walletnya ya. Baik. baik Kang Agus, terima kasih. Ya, jazakumullah khair kepada Ustadz Fadli Gani yang telah memberikan materinya yang cukup padat ya, cukup membuat kita semakin semakin giroh kita untuk melaksanakan ibadah umrah itu semakin bertambah-tambah ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semakin menambahkan niat kita untuk beribadah
Dan semoga Muslim 101 ini bisa menjadi solusi ya, ataupun travel-travel lainnya mungkin insya Allah. Selanjutnya kita penutup yaitu foto bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sebelum foto bersama, sekiranya bisa diaktifkan kameranya masing-masing agar bisa terlihat di tampilan layar. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Yang masih berada di room. Ya, bagaimana? Masih membersamai di room ini? Boleh diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Kita akan foto bersama. Mungkin 1 atau 2. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Sambil saya ulangi kembali tadi untuk pemenangnya. Untuk pemenang pertanyaan terbaik tadi ada 3, yaitu Ibu Trila ya, yang dari Aceh tadi ya. Kemudian Bapak Andrian Adinata yang dari Lampung kalau nggak salah ya Pak. Sama Ibu Purwanti. Kemudian untuk pemenang menjawab pertanyaan dari Ustadz Fadli Gani tadi, itu ada Ibu Dedeh Yani, dan satu lagi Afwan tadi antara Ibu Najla atau Ibu Nita ya, tadi yang menjawab langsung secara live untuk penjelasannya. Bu Najlah. Ibu Najla ya, Ustaz. Oke, berarti Ibu Najla dan Ibu Dedeh Yani untuk pemenang menjawab pertanyaan dari Ustaz tadi. Ya, barakallahu fikum. Baik, untuk sesi foto bersama mungkin seadanya aja bagaimana, Kang Agus? Ya, bisa langsung aja. Mungkin ibu-ibu saya ini ya, aba-aba ya. Ya, Bu, Pak. Silakan berikan 1, ekspresi terbaik. 2, 3. Siap, Kang Dimas, enggak sudah. Ya, syukran jazakallah Kang. Ya, Bapak Ibu, berakhir sudah acara webinar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi telah kita sama-sama dengarkan dari penjelasan baik dari Muslim 101 ataupun dari Ustadz Fadli Gani tadi terkait materi tentang umroh Ramadan, itu menambah bekal wawasan kita ya terkait umroh di bulan Ramadan. Dan kami doakan semoga kita Allah izinkan untuk dapat melaksanakan ibadah umroh, terlebih lagi ibadah umroh di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Mungkin dari saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Fatih Gani, kepada tim dari Muslim 101 dan juga Bapak Ibu sekalian, Sobat Muslim, atas kehadirannya di room meeting pada malam hari ini. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam membuka acara ataupun menutup terdapat banyak kekurangan, karena kebenaran hanya milik Allah dan kekurangan atau kehilafan hanya ada pada diri saya pribadi. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. bagi yang ingin langsung keluar lift. Oke, jazakumullah khairan Kang Dimas dan tim Muslimun Awan. Jazakumullah khairan. Nah, pamit. Jazakumullah khairan wa iyyak. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.